Salat duha jumlahnya 8, bukan 12. Yang disunnahkan 8. Paling sedikit 2. Jadi apakah boleh salat duha 2 rakaat? Boleh. Apalagi orang yang bekerja, kalau mau salat duha 8 rakaat nanti lama-lama dimarahin bos. Kok kamu kemana sih pagi-pagi? Setiap pagi keluar, oh saya salat duha. Berapa? 8. Terus kerjaannya gampang nanti diurus. Bolehkah kita sholat duha jam 11? Bagus. Kenapa Ustaz katakan sholat duha jam 11 bagus? Hina tarmidul fisal. Ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke panas. Panas terik sehingga pasir menguap panas. Anak onta perutnya tipis tak bisa. Sholat jam 11 bagus. Sampai kapan? 10 menit menjelang azan zuhur. Sekarang sholat zuhur jam 11.59. Maka jam 11.30 11.40 stop, karena mulai masuk waktu terlarang. Jam 11 boleh salat duha. Salat duha merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab terdapat keutamaan dan manfaat salat duha yang begitu besar. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Pertama, puasa 3 hari dari setiap bulan. Kedua, 2 rakaat sholat duha. Dan ketiga, agar aku sholat witir sebelum tidur. Sholat duha biasanya dikerjakan ketika matahari sudah mulai naik seukuran tombak, atau kisaran jam 7 pagi, sampai tergelincirnya matahari. Minimal rakaat sholat duha adalah 2 rakaat dan lebih utama dikerjakan sebanyak 8 rakaat. Sholat duha termasuk salah satu dari sholat sunnah yang dianjurkan. Terdapat banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun hadits yang menegaskan keutamaan sholat duha. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in menjelaskan sebagai berikut. Salat duha disunahkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertasbih bersama Dia di waktu petang dan pagi. Ibnu Abbas menafsirkan salat isyak adalah salat duha. Bukhari Muslim juga meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah berwasiat 3 hal kepadaku, puasa 3 hari dalam setiap bulan, salat duha 2 rakaat, dan witir sebelum tidur. Wasiat Nabi tersebut tidak hanya khusus bagi Abu Hurairah, tetapi berlaku untuk seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam hadits lain disebutkan, salat duha memiliki banyak keutamaan dan hikmah. Berikut keutamaan dan rahasia salat duha bagi yang mengerjakan. 1. Dibuatkan istana di surga. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah bersabda, mengenai keutamaan sholat duha 8 rakaat. Bagi yang mengerjakan akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala istana di surga. Barang siapa sholat duha 8 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. 2. Diampuni dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni umatnya yang mengerjakan sholat duha di pagi harinya. Hal itu sesuai dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tirmidzi. Siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. 3. Mencegah penyakit. Dikutip dari buku, Berkah Sholat Duha, karya M. Halilur Rahman Al-Mahfani, seorang profesor medis Dr. H. Ali Sabu dan Profesor Dr. Van Schreber mengatakan, bahwa setiap gerakan sholat memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh yang tak terhingga. Ia melihat bahwa gerakan sholat dapat mengurangi, dan bahkan dapat mencegah penyakit jantung. Setiap penyimpangan dari gerakan sholat akan mengubah fungsi dan manfaat yang ada, dan dalam syariat, hal itu tidak dibenarkan, tulis dia. 4. Manfaat sholat duha untuk rezeki.
Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai anak Adam, bersholatlah untukku 4 rakaat pada permulaan siang, niscaya akan aku cukupi kebutuhanmu pada sore harinya." 5. Waktu terbaik untuk berdoa. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu berpergian, melakukan sholat duha sebanyak 8 rakaat, setelah selesai beliau bersabda, sesungguhnya saya sholat, penuh dengan harapan dan kecemasan. Saya memohonkan kepada Allah 3 hal, lalu dikabulkannya 2 dan ditolak yang satunya. Saya mohon supaya umatku jangan diuji dengan musim paceklik dan ini dikabulkan. Saya memohon pula agar umatku tidak dapat dikalahkan oleh musuhnya dan ini pun dikabulkan. Lalu, saya mohon agar umatku jangan sampai terpecah belah menjadi beberapa golongan, dan ini ditolaknya. H.R. Ahmad, An-Nasai, Al-Hakim, dan Ibnu Huzaimah. Oleh keduanya, hadits ini disahihkan. 6. Dapat pahala setara umroh. Dikutip dari buku Rahasia Kedahsyatan Sholat Sunnah Setahun Penuh, oleh Ustadz M. Kamaluddin SPD, IMM, berdasarkan Syahih Al-Jami, 6346. Barang siapa yang mengerjakan sholat fajar atau subuh berjamaah, kemudian ia atau setelah usai, lalu kemudian dia duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia sholat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna. 7. Sedekah untuk seluruh tubuh. Dalam hadis riwayat Ahmad Muslim dan Abu Daud, dari Abu Dzar Al-Ghifari menyebutkan, sholat duha merupakan ganti dari sedekah seluruh ruas tubuh. Hendaklah masing-masing darimu setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya, maka tiap kali bacaan tasbih adalah sedekah, tiap kali bacaan tahmid adalah sedekah, tiap kali bacaan tahlil adalah sedekah, tiap kali bacaan takbir adalah sedekah, dan menyuruh kepada yang makruh adalah sedekah, dan mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti itu semua, cukuplah melakukan 2 rakaat sholat duha. 8. Mendapat keuntungan yang besar. Dari Abdullah bin Ar bin Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim sebuah pasukan perang. Nabi Muhammad berkata, perolehlah keuntungan atau ghanimah, dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan atau tempat perang, dan banyaknya ghanimah yang akan diperoleh, dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi, paling banyak ghanimah keuntungannya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab, ya. Rasul berkata lagi, barang siapa yang berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya. Syahih Al-Targhib. 9. Sholatnya orang yang kembali taat. Keutamaan dan manfaat sholat duha yang terakhir adalah, menjadi sholatnya orang-orang yang kembali taat. Dalam hadis riwayat Ibnu Huzaimah, tidaklah menjaga sholat sunnah duha, melainkan awab atau orang yang kembali taat. Demikian 9 keutamaan dan rahasia sholat duha yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga dengan mengerjakan sholat duha, kita dapat menambah kadar keimanan dan fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat tercapai dalam hidup. Sebagai penutup, mari kita tingkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Al-Quran. Jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai ridha-Nya. Semoga dengan terus berpegang teguh pada ajarannya, kita dapat menjadi umat yang mendapat petunjuk dan rahmat-Nya. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe serta komen pada kolom komentar.
Salam sehat. Jangan lupa bahagia.